Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kalian yang mau nonton video ini, sebelum dilanjutkan, sekali lagi Mas Tulus tegaskan, Mas Tulus tidak pernah memaksa jenengan untuk mempercayai apa Mas Tulus sampaikan, dan tidak pernah memaksa untuk menerapkan kemudian mempercayai segala sesuatu yang ada di video ini. Oke? Suka tonton, tidak suka silahkan di skip. Terima kasih orang baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita lanjut tonton videonya, saya tegaskan sekali lagi bahwasanya saya tidak membuka praktek dimanapun dan tidak menerima tarif berapapun. Terima kasih. Shh. Sebelum lanjut nonton videonya, jangan lupa klik tombol subscribe dan loncengnya ya. Terima kasih orang baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua dan juga salam jumpa untuk para subscriber Big Tulus Official dimanapun kalian berada ya. Bahagia sekali ketemu sama Mas Tulus lagi di kesempatan hari ini, edisi ke 10 September 2021. Dan pastinya kemarin gak ada video karena ya ini tuh ya kan, backgroundnya jadi hitam lagi sekarang. Hitam. Jadi Mas Tulus alhamdulillah Mas Wardi itu lagi di Jakarta. Rek gatel sikilku rek. Mergak no ireng iki lho rek, nyamuknya akeh. Ya kan, jadi banyak nyamuk gara-gara hitam ini. Tapi memang ya sudahlah, nanti insya Allah ini nunggu nabung pelan-pelan dulu. Nabung pelan-pelan, nanti dicicil ada lampu di sini. Mudah-mudahan nanti ada wallpaper lagi yang lebih bagus lagi terlihatnya. Jadi lebih indah gitu ya. Jadi memang sedang dibuat seperti ini. Tetapi sementara waktu ini belum, karena ya wes punya dananya mek cukup. Mas Wardi bantu sedikit karena beliau ke Jakarta terus benerin ini sekalian. Ya wes mentok dulu gini. Jadi adanya gini dulu, nanti pelan-pelan kalau Allah kasih rezeki ditambah apa ya maklum rek yo ngerti dewi Mas Tulus gak ono gayan. Belum ada kerjaan ya. Selamat pagi, siang, sore dan juga malam untuk para subscriber Big Tulus Official dimanapun kalian berada. Semoga dalam kondisi yang baik, sehat, tetap dalam kondisi yang tetap fit, bahagia. Meskipun sedih nggak apa-apa, setelah sedih harus bahagia ya. Jangan lupa untuk yang sudah sering bolak-balik ke sini untuk pencet tombol like-nya, kemudian dihidupkan juga tombol loncengnya. Untuk yang baru pertama kali nonton, dihidupkan tombol lonceng. Kemudian jangan lupa sebelum lonceng harus di-subscribe terlebih dahulu, karena kalau nggak di-subscribe loncengnya nggak bisa dipencet. Semoga semua sehat, selalu menunggu-nunggu video terbaru dari Mas Tulus ya. Dan tadi pagi Mas Tulus juga banyak terima gini ya, subscriber ini alhamdulillah signifikan naik terus, sedikit naik terus, pelan-pelan naik. Tetapi hatersnya juga pelan-pelan juga naik. Tak doakan yang tidak suka dengan saya sehat selalu, tak doakan yang tidak suka dengan Mas Tulus semoga semuanya diberikan kesehatan, murah rezeki ya. Nggak suka jangan ditonton, wis rapopo, intinya begitu ya. Dan berkali-kali Mas Tulus pengen bilang, kalau nggak ada mukodimah di depan, Mas Tulus maaf tidak bisa, karena sudah terbiasa seperti ini dan channel ini memang seperti ini ya. Jadi Mas Tulus mohon maaf. Dan kabar jeleknya ada, kabar baiknya juga alhamdulillah. Tadi pagi Mbak Sari tiba-tiba nge-share info dari salah satu kanal berita online, dan itu tuh banyak sekali. Ada dari Makassar ID, ada Poskota ID, ada dari Jakarta ID, macam-macam. Ternyata berita-berita yang ternyata post ataupun podcast yang Mas Tulus angkat sebelumnya itu ternyata ada yang menyimak, kemudian ada yang menulis di salah satu media berita online ya. Sayangnya apa yang mereka ya kan, Mas Tulus memang bilang diartikan ramalan ya silahkan, enggak juga enggak apa-apa, terserah. Mas Tulus hanya saling, intinya di sini kita di video-video Mas Tulus itu yang terkesan meramal itu sebetulnya hanya saling mengingatkan saja, bukan ramalan sebetulnya. Cuman Mas Tulus agak kaget ketika dibaca. Coba teman-teman ketik aja di Google gini, Tulus Rianto Indigo atau Big Tulus Indigo, itu muncul semua berita tentang Mas Tulus. Mas Tulus kaget coy, Mas Teko kaget, ya Allah sepopuler itukah Mas Tulus. Sampai berita yang terakhir soal mencongkel dan lain sebagainya, pesugihan congkel mata itu juga ternyata diangkat, baru cerita baru. Dan mungkin setelah ini juga bakal diangkat sama beliaunya ya. Buat Mas atau Mbak wartawan reporter yang selalu menyimak videonya Mas Tulus, semoga jenengan sehat. Aduh sayangnya kok ditulisnya ramalan ngono yo, ramalan indigo bla 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 bla. Aduh aku ngeri banget lagi. Akan banyak jangkauan, akan banyak yang tahu, dan akan banyak
banyak yang menghujat diriku pastinya ya. Ora apa-apa. Kadang-kadang begini sih teman-teman, Mas Tulus aja jujur ya, kadang-kadang bikin judul YouTube ini dibikin semenarik mungkin supaya orang tuh penasaran masuk. Jadi beritanya mungkin ya seperti itu. Tapi setelah dibaca, isinya sama persis dengan vlognya Mas Tulus kok. Jadi isi yang disampaikan di berita-berita itu sama persis seperti yang Mas Tulus bilang. Dan satu lagi, Mas Tulus lagi jadi bulan-bulanan teman-teman ataupun hatersnya Bang Saipul Jamil di TikTok. Dan aduh, semakin kesini. Dan aku tuh tahu ya korbannya itu siapa. Jadi teman-teman tuh jangan gini loh teman-teman. Jenengan itu kan cuma tahu sebatas di TV, sebatas di berita. Jenengan itu tidak tahu. Saya itu dari 2011 di dunia pertelevisian. Jadi saya tahu semua. Tapi alhamdulillah saya tidak pernah jadi penonton bayaran. Tapi saya jadi talent pernah. Talent TV untuk acara ini, acara itu. Zaman dulu pertama kali saya itu kayak kalau nggak salah Uya Kuya yang zaman di MNC TV. Jadi saya itu tahu betul semua ceritanya. Cuman saya tidak mau ngangkat cerita ini ke publik. Nanti akan ada cerita sendiri. Saya yakin, saya tahu betul. Anak yang disebut sebagai seorang korbannya bla 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 ini, saya juga sudah tahu. Saya pernah melihat beliaunya. Bahkan kita pernah bareng. Dia jadi penonton bayaran, saya sebagai seorang talentnya. Jadi saya tahu dah pokoknya. Intinya saya tahu. Saya tahu siapa DS itu. Jadi jenengan-jenengan yang tidak paham, menurut saya berhentilah menghujat saya. Jadi saya itu bukan berarti mendukung Bang Saipul, saya bukan berarti saya benci sama Bang Saipul, tidak. Tapi ya sebagai manusia sama manusia, orang yang di penjara dikeluarin dari penjara terus ya mungkin salahnya karena euforianya ya. Sekali lagi bukan salahnya Bang Ipul ketika ada euforia, tapi ya itu haknya mereka yang mencintai Bang Ipul gitu loh. Saya nggak bela siapa-siapa di sini. Terus jenengan nggak ada masalah sama siapa-siapa kok jenengan suruh masalah sama si A. Ya kalau buat saya nggak bisa ya. Buat hatersnya Bang Ipul, monggo silahkan mau hajar saya kayak apa. Walah malah tak latih nih sisan, malah tak gede nih sisan. Ben viewersku tambah akeh, tak apa-apa wis. Yo, moga-moga rasa bencimu itu jadi berkah buatku. Suatu ketika publik Indonesia ini, netizen Indonesia ini bukan netizen yang bodoh. Mereka tuh cerdik semua, akan terungkap sesuatu sesuai dengan apa yang jenengan lihat. Jadi sekarang jenengan yang benci sama saya gara-gara saya yang dukung Saipul Jamil, suatu ketika jenengan akan tahu bagaimana cerita yang sebenarnya. Oke? Wah, netizen kita tuh bakal buka semuanya. Sekalian akan tahu siapa sosoknya, benarkah usianya masih di bawah di bawah umur yang kata kalian pedofilia ya toh, segala macam itu. Siapakah sosok beliau? Apakah mereka tuh suka sama suka atau dipaksa atau diperkosa seperti beritanya? Kita akan buktikan nanti. Silakan tunggu sendiri. Aku gak harap buka-buka, tapi nanti suatu ketika jenengan akan tahu sendiri ya. Saya kembalikan kepada jenengan. Oke? Baik, saya ucapkan terima kasih banyak. Sampai pagi ini masih banyak yang sedekah sama Mas Tulus untuk sedekah nasi box. Matur sembah nuwun sangat yang dari dalam negeri luar negeri tanpa terkecuali. Setuju kemon, semoga berkah barokah yang sudah membantu sedekah, sudah beli minyak bidara. Matur sembah nuwun. Masih banyak yang inden ya guys. Hari ini terakhir nanti Mas Tulus kirim untuk minyak bidara. Untuk beberapa yang inden mungkin baru bisa di hari Senin ya saudaraku ya. Untuk yang mau pesan minyak bidara silakan klik kolom deskripsi. Untuk yang mau sedekah juga klik kolom deskripsi. Ada nomor WhatsApp khusus pemesanan minyak bidara, ada nomor rekening khusus transfer untuk nasi box, dan juga ada nomor WhatsApp untuk konfirmasi setelah jenengan sudah transfer ya. Untuk yang sudah sedekah, sudah transfer, sudah beli minyak bidara, Mas doakan semoga rezekinya berkah barokah, sehat selalu, dimudahkan segala rezekinya, ditukar dengan kesehatan dan dikabul segala hajat baiknya. Amin ya Allah, amin ya Allah. Ditunggu untuk yang berikutnya. Abangku Muhammad Ridwan yang punya Malaysia bersama keluarga besar, semoga Allah selalu sehatkan, Allah mudahkan segala urusannya, dan Allah limpahkan berkah dan juga rahmat untuk abang dan keluarga di sana. Salam untuk ibu. Saya tidak pernah kenal dengan beliau, saya nggak kenal siapa beliau. Maksudnya kita nggak pernah bertegur sapa, hanya via via YouTube dan juga via email. Tapi saya dan beliau merasa ada kedekatan tersendiri. Nah, ini beberapa subscriber yang ngerasa mungkin punya kedekatan sama Mas Tulus. Sekali lagi, mungkin bagaimana saya bisa ketemu Eyang, bagaimana saya bisa ketemu jenengan, bagaimana jenengan bisa kenal dengan saya, bagaimana jenengan bisa ngerasa klik sama saya. Ini semua rahasia Allah. Allah sudah menyusun segala sesuatunya sehingga kita merasa bisa klik satu sama lain ya. Jadi tidak perlu bertanya yang macam-macam. Cukup niatkan dalam hati tujuan saya baik, tujuan jenengan baik, insya Allah yang baik akan bertemu dengan yang baik. Apapun terserah omongan orang lah ya. Entah karena itu kamu tuh nyembah iblis, kamu tuh jin segala macam. Aduh, aku nggak masalah. Terserah karep-karepnya kalian ya. Oke. Hari ini Mas Tulus pengen bahas soal fenomena yang lagi viral banget. Fenomena viral itu ternyata aku sempat terkonek di tubuhku, terkonek dengan tubuhku sendiri. Fenomenanya itu tentang fenomena
tentang peneliti dari mana nih? Sebentar, teman-teman, aku baca beritanya dulu ya. Fenomena aneh yang direkam oleh peneliti soal cahaya yang ada di Laut Selatan Jawa, dan ini terjadi di selatan Pulau Jawa. Ya, sebetulnya secara nalar, secara logika ini bukan fenomena yang mengerikan. Maksudnya bukan fenomena yang menakutkan, dan memang itu bisa dijelaskan secara ilmu pengetahuan. Akan tetapi kejadian ini tuh jarang sekali terjadi. Sekalinya terjadi dan bisa direkam oleh ilmuwan pada waktu dulu itu, kalau tidak salah saya membaca tadi 1985, dan ini kemungkinan memang terjadi di Samudra Hindia dan juga Samudra Asia. Samudra Hindia. Maksudku ini kemungkinan terjadi hanya di Samudra Hindia, dan ini terekam pada tahun 1985, dan ini sangat langka terjadi. Dan satu lagi, para ahli belum bisa menjelaskan ini fenomena apa. Tapi untuk sementara waktu yang bisa dijelaskan oleh ilmu pengetahuan adalah kok yo pegel rek. Soal ilmu pengetahuan adalah tentang fenomena ini, fenomena cahaya ini dijelaskan karena di dalam air laut tadi ada ribuan bakteri yang bisa memancarkan cahaya ketika terkena terkena tekanan laut, ya, terkena tekanan laut, dan ini jumlahnya atau luasnya bisa mencapai 100 km, guys. Bayangno 100 km rek, seberapa besar amuba ataupun bakteri yang ada di dalam laut tadi yang bisa hidup. Dan ini terjadi di selatan Pulau Jawa, dekat dengan Yogyakarta dan juga Jawa Tengah, ya. Yogyakarta dan Jawa Tengah, itu berita yang saya baca. Menurut infonya seperti itu. Lalu berhubungankah dengan sesuatu yang gaib, Mas Tulus? Jawaban Mas Tulus, ya sekali, betul sekali. Dan aku tidak pernah melihat Eyang itu mulih ataupun pulang ke rumah atau menemui saya dengan kondisi rambut terurai tapi basah, itu tidak pernah. Eyang selalu pulang ketika tergerai pun rambutnya itu sudah sangat cantik, ya. Tergerai dengan kondisi rambut yang kering, tergerai panjang tapi kering, tidak terlalu basah. Dan ini tadi pagi jam 4:30 Mas Tulus tangi Eyang kita kok rambutnya teles kebes. Aku giniin lah, yang kok udan apa biaya. Aku sampai bercandain, emang jin kena bisa kehujanan ya yang. Jawabannya yang ora le biasa, si ono hajatan, masih ada gawe. Nah, secara nalar, secara ilmu pengetahuan ini bisa dijelaskan karena adanya bakteri dan juga ganggang hijau yang terpancar ataupun karena tekanan di dalam laut tadi kemudian bisa menimbulkan cahaya, dan ini besarnya sampai 100 km luasnya. Nah, itu secara ilmu pengetahuan, tapi secara mata batin Mas Tulus melihat ini adalah salah satu contoh bahwa akan ada fenomena yang luar biasa di dalam Laut Jawa saat ini. Hati-hati ya, bapak-bapakku para nelayan, bapak-bapakku para pekerja yang mencari nafkah di laut. Ya Allah, ya Tuhanku yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, ya Allah, semoga tidak ada korban jiwa apapun, semoga tidak menimbulkan korban jiwa, dan semoga bapak-bapak, mas-mas, mbak-mbak yang jadi nelayan ini semuanya selamat, diberikan berkah, diberikan keselamatan, rezeki yang melimpah, amin ya Allah. Karena kenapa Mas Tulus sampai doa begitu? Karena Mas Tulus membaca ini Gunung A dengan laut ini, dengan laut bagian selatan ini, laut yang ada cahayanya ini ternyata berhubungan secara langsung. Mas Tulus sudah bilang kan di video Mas Tulus yang lalu, di video soal kalau tidak salah soal 4 gunung yang sedang gerah itu, Mas Tulus sudah bilang. Mas Tulus juga bingung gimana ceritanya laut dan gunung mereka terkoneksi satu sama lain, ya. Laut dan gunung terkoneksi satu sama lain. Gunung dan laut ini sedang menjelar sesuatu. Jadi gunung orang lain dijelaskan, maksudnya ya aku nggak meloho, ya aku tidak meloho, tapi ada sebuah gunung dan laut ini sedang ada show, ada acara, ada pergulatan, ada hajatan antara laut dan gunung. Pokoknya intinya ada 2 komponen yang bersatu begitu di Laut Selatan dan juga salah satu gunung yang ada di Pulau Jawa. Gunung di Pulau Jawa dan juga laut yang ada di Laut Selatan Pulau Jawa. Dan ini Masya Allah tanganku gatel rek, yualah gatel sing belah kene meneh. Aduh, untuk duit ora ya rek ya.
Pertentang-tentang duit gak ono ya apa sih? Jadi dua hal atau dua energi tadi sedang bersatu, tetapi bersatunya di tengah laut. Bersatunya di tengah laut, yaitu Laut Selatan itu. Dan aku sih secara pribadi mungkin jenengan bertanya, apakah koneksi Mas Tulus antara fenomena yang dicatat sama para ahli ini dengan gunung dan juga laut? Jawabanku memang betul. Ada koneksinya sendiri. Dan maaf teman-teman, maaf sekali, aku waspada, aku pengen tetap titip pesan sama bapak-bapak yang suka kerja di laut, khususnya laut Pulau Jawa. Ini gelombangnya akan tinggi sekali ya Pak, Bu, hati-hati. Ini akan ada gelombang yang sangat besar sekali di Pulau Jawa. Anginnya yuk kenceng banget. Terus apa jenenge yang istilah kata, kalau Eyang kan bahasanya karena ombak ya. Eyang itu bilang katanya aku telah seko ombak. Berarti ini ombaknya sangat besar sekali. Aku tahu perwujudan Eyang ketika Eyang menjadi besar sekali. Aku tahu Eyang seperti apa. Ya, Eyang itu ketika merubah dirinya menjadi besar atau raksasa atau jadi itu besar sekali. Dan Eyang bisa basah rambutnya. Bayangkan betapa besar ombak yang ada di Pulau Jawa itu, yang di Pulau Jawa bagian selatan itu. Dan kebetulan Eyang adalah salah satu perias dari pokoknya di situ. Eyang salah satu tamu undangan, atau intinya begini. Aduh, yang maksudnya Eyang hadir di posisi itu. Eyang hadir di acara itu. Makanya Eyang bisa tahu. Dan saya melihat, aduh ya Allah ya Rob, ini ombaknya gede banget loh kayak rek. Tapi sih apa yang lebih bisa dikondisikan ya Yang ya, sebetulnya lebih bisa dikondisikan. Dan meskipun ombaknya besar, itu menurut saya itu hanya sentilan-sentilan kecil rek, sentilan kecil koyok ngono bielek gede rek. Jadi ini hanya sentilan-sentilan kecil yang ini. Cuman mungkin bisa berakibat fatal nggak sih Yang kira-kira Yang? Aku pengen Yang jujur deh, jangan tutup-tutupin. Soalnya mataku beda, karo omongannya saman beda. Jadi gini teman-teman, Eyang itu mengatakan tidak akan ada korban jiwa tidak akan ada korban jiwa begini. Tapi meripatku secara nyata, mataku secara pribadi, aku melihat ada kerusakan di pinggir laut nih. Kerusakan di pinggir laut karena ombak tadi ya, karena cuaca yang nggak bagus tadi. Kemudian aku juga lihat, ya Allah ya Rob, ada sebuah kapal yang terombang-ambing di laut. Nah masalahnya, kapal yang terombang-ambing ini nih, maaf ya, meninggal atau tidak aku nggak bisa lanjutkan penglihatanku. Tapi Eyang mengatakan ini akan baik-baik saja, hanya sentilan kecil. Nah, aku tuh terkadang suka suka tidak seneng sama cara bicaranya Eyang itu. Eyang itu sedikit memberi, akan aku orangnya cengeng. Aku tuh orangnya suka nangis, gampang nangis ketika mendengar sebuah cerita ini cerita itu. Jadi Eyang itu kayak kaget aku rek, kapal api apa kapal mabur. Pak mabur jalo duite arep ngechat ki lho, cete kurang. Aku yang baru nyampe wis rapi omaile, wis yang jalo duit yang gue ngechat pengen itu, cahetan nih. Jadi sekarang yang lebih bisa diajak bercanda. Jadi yang itu tidak mau berbicara secara detail. Aku tuh keselnya di situ. Nanti aku cerita gue nangis. Yang berkata ini nggak terlalu signifikan cuman aku ngelihat ini gelombang gede banget loh guys. Jadi hati-hati ya saudaraku, sekali lagi hati-hati. Ada sebuah pertanyaan begini, kalau memang ini hajatan, kalau memang ini adalah acara antara gunung dan laut, lalu kenapa efeknya jadi buruk Mas Tulus? Yo sekali lagi energi mereka inilah yang mempengaruhi energi mereka. Apakah kalau Pulau Jawa ini sedang berembuk, apakah kalau ada acara di Pulau Jawa ini lagi berembuk untuk sesuatu yang baik, padahal acaranya sesuatu yang baik ya Yang. Jadi antara Laut Selatan dan juga salah satu gunung ini sebetulnya acara yang sangat bagus, acara positif untuk sekali lagi untuk membantu Nusantara kita. Tetapi ono go abang sing kerjanane mutar-muter kuwi putune badak jal kuwi yang suka menghancurkan ini, mempengaruhi ini. Akhirnya mau nggak mau ada pergesekan antara prajurit yang di situ dengan prajuritnya si naga merah ini tadi loh teman-teman. Nah pergesekan itu nggak bisa dihindari. Pergesekan ya, acara sedang digelar dengan besar, orang-orang penting yang hadir di situ ya toh. Kemudian tiba-tiba ada naga merah yang kerjaannya ngerusak, ya kan. Sedangkan naga putih kita ditugaskan memang untuk menaungi acara itu. Jadi di Indonesia ini hebat. Indonesia ini punya naga yang warnanya putih yang bagus sekali menaungi negara kita. Sebutkan alhamdulillah kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin. Alhamdulillah ya Allah, matur sembah nuwun ya. Jadi, jadi gini teman-teman, Eyang itu tidak mau berbicara secara detail. Aku tuh keselnya di situ. Nanti lah aku akan ngomong, aku pengen Eyang jujur deh, jangan tutup-tutupin. Soalnya mataku beda, karo omongannya saman beda. Aku
Ini pergesekan ini loh yang bikin kerusakan kemudian bahkan korban jiwa. Mungkin sebagian orang berpikir begini, Mas Tulus kan pernah bilang di vlog sebelumnya ya, ke selatan minta tumbal, selatan minta tumbal. Mungkin jenengan berpikir yang minta tumbal ini adalah seseorang ataupun makhluk yang ada di laut selatan. Pikiran jenengan seperti itu, anggapannya sampean seperti itu, padahal tidak seperti itu. Maksudku gini loh guys, kamu tuh punya telinga, punya pikiran untuk mencerna. Yang Mas Tulus sampaikan tidak selalu seperti itu. Mungkin kalian berpikir, aloh sampean lu ngomong yo nggak genah, nggak disebutkan secara detail, kenapa kok kami salah pikiran, kok kami sampean marah. Tidak seperti itu. Perlu jenengan tahu, seorang indigo, seorang yang punya kelebihan khusus itu, kalau bagi saya pribadi setelah saya datang ke Ustadz Danu ya, saya banyak mendapatkan pelajaran kalau tidak semua yang harus kamu sampaikan. Tidak semua harus saya sampaikan. Kalau saya sampaikan ya jenengan sehat-sehat aja nonton enak. Aku badanku sakit-sakitan coy kalau menyampaikan apa yang tidak seharusnya aku sampaikan. Ada batasannya. Nah jadi mungkin orang berpikir minta korban selatan ini, bagian selatan minta tumbal. Kalian beranggapannya yang Bunda Ratu Laut Selatan yang minta tumbal. Padahal kan belum tentu. Tidak seperti itu. Nah misalnya hal-hal yang terjadi. Rek iki jam 10:30 ya rek, engko dikandakno aku elek-elek meneh iki jam 10:30 nih. Jadi belum waktunya Jumatan ya. Nah, ketukan-ketukan, getaran-getaran ataupun pergesekan antara perkelahian mereka yang satu ngamanin, satu mau ngerusak. Iki lho sing gawe gelombang makin tinggi. Gelombang Pulau Jawa akan tinggi itu ya ini kerjaannya mereka ini. Lagi-lagi ya tangannya Mbah Dakjal. Sing njaluk tumbal ki ya Mbah Dakjal kalau pengen tahu sebetulnya. Nggak ada jin A, jin B mau sebut maaf istilah kata maaf ya Nyi Blorong, Nyi Ratu Kidul dan lain sebagainya, mungkin sebutannya sebagai seperti itu. Tapi saya yakin ya Bunda Ratu Laut Kidul tidak seperti itu. Bunda Ratu Laut Kidul tidak seperti itu. Saya yakin dan percaya, bukan dia. Jadi jangan, tolong diluruskan ya pikirannya ya. Jadi pergesekan itu loh yang bikin tenang. Kalau memang sesuatu yang positif dari laut dan juga gunung, sesuatu hal positif untuk negara kita yang baik, untuk Nusantara kita, lalu kenapa ada gelombang tinggi? Ya gelombangnya gara-gara kerjaan anak Mbah Dakjal gue mau. Makanya setiap hal baik pasti ada hal buruk pasti ada hal baik. Loh, ning masjid ono demit elek-elek. Apa kalian pikir di masjid tidak ada hantunya? Tidak ada jin jeleknya? Apa kalian pikir di gereja tidak ada jin baik atau jin jeleknya? Selalu berdampingan mereka itu. Sesuatu yang dikerjakan dengan baik akan dihasut lagi, akan dihancurkan dengan sesuatu yang kasar lagi. Dan itu terjadi saat ini. Makanya aku betul-betul berpesan kepada para nelayan kita, para bapak-bapak nelayan kita, saya minta pesan hati-hati, diperhatikan betul. Nanti pasti BMKG pasti keluar kok ramalannya. BMKG pasti akan mengeluarkan ramalan cuaca dan mohon diikuti panduannya. Saya sebagai manusia, yuk teman-teman doakan semua bapak-bapak, mas-mas, mbak-mbak semua yang bekerja di laut dengan alasan mencari rezeki di jalan Allah, mudah-mudahan Allah mudahkan, tidak dijadikan korban jiwa. Yang mengatakan tidak akan ada korban jiwa, yang mengatakan aman-aman wae, sentilan sedikit saja. Tetapi saya melihat ini ada pinggir pantai yang rusak semua. Ada perumahan di pinggir pantai yang rusak. Iki meripatku dewe yo. Secara nyata aku lihat ada di pinggir pantai yang rusak. Kemudian ada satu kapal yang sedang terombang-ambing begini, ya Allah. Ini yang ikut melengos malahan. Jadi saya selalu takut, teman-teman, saya takut karena kan Wardi kan di Jakarta ya. Aku jujur kalau dapat feeling kayak gini nih, aku sendiri yang ketakutan. Kenapa? Adikku tuh di Jakarta. Untuk pulang ke Lampung, adikku harus naik kapal. Makanya nunggu aku dapat duit, nunggu aku dapat rezeki, baru adikku bisa pulang. Kayak gitu-gitu loh guys. Makanya aku ketika dapat feeling ini Laut Jawa kan ya berhubungan toh dengan Merak. Itu berhubungan dengan laut itu. Ya Allah, mudah-mudahan tidak ada korban jiwa dan mudah-mudahan semua selesai dengan baik. Saya berharap tidak ada sesuatu yang buruk. Saya berharap tidak sesuatu yang tidak baik. Jadi hal-hal begini ini aku sih betul-betul ada bayangan rumah ataupun ini rumah atau apa yang rusak di pinggir pantai. Aku nggak tahu di daerah mana. Ini pantai rusak rusak ini rumah-rumahnya. Kemudian ada sebuah kapal yang sedang terombang-ambing di tengah laut Jawa, saudaraku. Ya Allah, iki opo? Ya Allah, mudah-mudahan selamat kabeh. Kalau toh ada, mudah-mudahan semuanya selamat. Mudah-mudahan sih bayanganku salah.
Mudah-mudahan bayanganku tidak ada ya. Hati-hati sekali lagi untuk teman-teman yang mungkin saat ini sedang berkunjung ke salah satu ke pantai kemana, ya lebih waspada, jangan terlalu ke tengah. Mungkin karena gelombang sedang tinggi. Bukan berarti gelombang tinggi akan berpengaruh tsunami ya teman-teman. Jadi banyak orang yang mengatakan gelombang tinggi pasti tsunami dan lain sebagainya. Jawaban saya tidak selalu seperti itu. Tidak selalu seperti itu. Tapi aku ngelihat ini gelombangnya lumayan tinggi, besar sekali ya Allah gini. Siji loro telu, 4 5 6 7 10 sekitar 20-an. Sekitar 20 meteran guys gelombang yang tinggi di tengah laut ini. Nah, ini mudah-mudahan jadi bahan warning buat semuanya, warning bagi para nelayan kita untuk lebih waspada atau yang bekerja di tengah laut. Saya rasa orang-orang yang kerja di laut atau yang sudah bekerja di laut ini sudah bisa membaca alam, mereka bisa membaca situasi, oh ini sedang tidak bagus, oh ini begini. Saya rasa mereka lebih pintar dari saya karena kan saya hanya membaca dari mata batin saya, sedangkan beda dengan mereka yang sudah membaca dari alam. Maksudnya mereka tuh melihat dari gejala alam, dari hal yang mereka lihat sendiri. Ya Allah, mudah-mudahan saya dan juga jenengan semua termasuk orang-orang pilihan Allah yang terhindar dari virus, penyakit, bala dan juga musibah. Amin ya Allah. Ya. Anehnya itu aku sih ngelihat angin kenceng banget. Anginnya kenceng banget tapi datangnya dari bawah laut ya yang ya. Anginnya tuh dari dalam laut ya yang keluar gitu. Ada angin yang keluar dari bawah laut. Berhubungan atau tidak dengan fenomena ini? Jawaban Mas Tulus berhubungan. Menurut Mas Tulus, yo. Sekali lagi saya tuh tidak mau mendengarkan apapun komentar jenengan yang Mas Tulus yang sampai Mas Tulus channel A ngomongnya begini, channel B kok Mas Tulus ngomongnya begini. Itu hak saya pribadi. Jenengan percaya tidak percaya juga tidak masalah, silahkan masing-masing, hak masing-masing. Saya tidak pernah memaksa jenengan untuk mempercayai yang saya sampaikan, tapi ini versi saya. Berhubungan fenomena cahaya yang dideteksi sama satelit yang para ahli ini sedang merekam ini, kemudian mereka bisa menyampaikan ini dan bisa mereka menyimak ini ataupun mereka bisa mendapatkan fenomena cahaya yang di laut ini berhubungan secara langsung dengan acara yang sedang digelar di laut dan juga gunung yang sedang menggelar satu acara tadi, dua manajemen yang menggelar di satu tempat dan juga menjadi satu kemudian menggelar sesuatu ini. Inilah penyebab kalau menurut saya secara pribadi, secara nyata, secara mata batin, ini adalah fenomena yang menimbulkan itu. Nah, cahaya-cahaya tadi kalau secara para ahli kan mengatakan ini adalah ganggang hijau, kemudian bakteri yang bisa memantulkan cahaya. Kalau buat saya pribadi ya mungkin ini adalah sebagai perombakan, istilah kata itu apa ya? Gumpalan-gumpalan cahaya dari hasil perselisihan tadi. Menurut Mas Tulus begitu. Karena sekali lagi cahayanya itu alhamdulillahnya adalah biru. Alhamdulillahnya adalah biru. Dan aku sih setelah aku lihat videonya, aku lihat fotonya ya, lebih ke hijau, tapi ada beberapa cahaya merah, selik-selik merah, ada kuning dan sebagainya, tetapi lebih ke hijau biru. Ini lagi. Dan saya yakini ini pertanda yang sangat baik. Ini pertanda, bukan pertanda buruk ya. Bukan pertanda baik dan bukan pertanda buruk tapi pertanda baik. Warnanya tuh gini. Ya kalau buat saya sih saya suka dengan warna begini. Dan ini warna yang adem, warna yang meredakan, warna yang netral. Ya, warna yang netral dan insya Allah warna kebaikan. Dan sekali lagi ini pasti ada hubungannya dengan Nusantara kita. Ya berhubungan dengan Nusantara kita. Wes to rungokno pesane Mas Tulus becek ke titik Allah ketoro. Jadi siapa yang melakukan, siapa yang menanam, dia akan panen. Di pemerintahan kita akan terbongkar sesuatu yang seharusnya terbongkar. Sekali lagi Mas Tulus tidak pernah menyebutkan ini itu, tapi sekali lagi ini adalah yang Mas Tulus rasakan, ya Mas Tulus tebak. Sekali lagi mudah-mudahan meskipun ada bencana, ada gelombang tinggi, jangan sampai ada korban jiwa yang pertama, amin. Kemudian semua firasat dan juga feeling Mas Tulus semuanya salah, amin, sehingga tidak terjadi apapun. Dan mudah-mudahan sih nggak ada berita tentang gelombang tinggi di Laut Jawa setelah ini. Mudah-mudahan kadang-kadang kayak wingi setelah bahas kebakaran gue berentet good bangunan A kebakar, terus lapas kebakar dan sebagainya. Mereka menyambung-nyambungkan dengan apa yang Mas Tulus sampaikan. Lah kalau memang terjadi itu semuanya kebetulan. Jadi misalnya setelah video ini tayang, terus kebetulan Allah memberikan gelombang yang tinggi di Laut Jawa atau Laut Selatan Jawa, berarti itu hanya kebetulan. Bukan berarti Mas Tulus yang menyampaikan. Kalau betul bukan berarti Mas Tulus orang hebat, bukan berarti Mas Tulus orang yang waskito dan lain sebagainya, bukan. Tapi memang kebetulan dan Allah menghendaki itu terjadi. Dan kalau toh itu terjadi, Mas Tulus minta mudah-mudahan tidak ada korban jiwa dan seluruh
seluruh anggota dari nelayan dan lain sebagainya, semoga Allah mudahkan, Allah lindungi, selamat, gowo hasil jaring dengan baik, membawa hasil ikan dengan baik, dan semoga Allah juga memudahkan segala urusan mereka, diberikan kesehatan, mangkat selamat, mulai selamat, amin ya Allah. Oke. Jadi hanya itu yang bisa Mas Tulus sampaikan hari ini tentang fenomena itu, ternyata berhubungan dengan gelombang tinggi. Sekali lagi, misalnya tiba-tiba nanti BMKG terus menelurkan atau mengeluarkan ramalan cuaca soal gelombang tinggi, terus pas setelah Mas Tulus ngupload video ini, jangan sama-samakan ya teman-teman, karena belum tentu sama ya, karena mungkin hanya kebetulan aja. Oke? Ya Allah ya Tuhanku yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, ya Allah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillah. Ya Allah ya Tuhanku yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, ya Allah Engkau Maha mengabulkan, ya Allah Engkau Maha menyehatkan, ya Allah Engkau Maha di atas segala maha, ya Allah. Saudara yang sedang sakit saat ini, ya Allah, yang sedang nonton video ini, ya Allah, sakit apapun itu, ya Allah, sakit karena COVID, sakit penyakit apapun, karena gangguan jin sekalipun, ya Allah, atas izin atas kehendak-Mu, semoga Kau izinkan penyakit itu Kau angkat, ya Allah, amin. Untuk mereka, untuk saya yang sedang susah rezekinya, ya Allah, semoga Kau lancarkan rezeki hamba dan juga urusan rezeki orang-orang sedang mengaminkan doa ini, sedang menyimak video ini, ya Allah, amin. Untuk mereka yang belum bekerja, ya Allah, semoga lekas Kau berikan pekerjaan terbaik untuk mereka, ya Allah, amin. Untuk mereka yang sedang nonton video ini, ya Allah, yang mungkin saat ini sedang terlilit hutang seperti saya dan juga para subscriber hamba yang mungkin saat ini sedang ada hutang, ya Allah, semoga atas izin atas kehendak-Mu Kau berikan rezeki yang berlimpah sehingga bisa untuk melunasi hutang mereka, ya Allah, amin. Untuk mereka yang sudah bekerja, ya Allah, semoga Kau limpahkan rezeki yang berkah barokah untuk mereka sehingga bisa digunakan untuk bersedekah. Kemudian untuk mereka yang saat ini sedang belum bertemu dengan jodoh terbaiknya, ya Allah, semoga lekas Kau berikan jodoh terbaik untuk mereka, ya Allah, amin, amin ya rabbal alamin. Dan hamba mohon, ya Allah, jadikan hamba dan juga para subscriber hamba, saudara-saudara hamba, siapapun yang mendengarkan video ini, ya Allah, orang-orang pilihan-Mu yang terdiri dari virus, COVID, penyakit dan juga bala dan juga musibah, ya Allah, amin, amin ya rabbal alamin. Amin ya Allah. Ya Allah, matur sembah nuwun saudaraku, ini hari Jumat ya, mumpung hari yang baik. Kalau teman-teman mau doa, doa yang baik. Kalau mau sedekah, sedekah aja. Caranya gimana? Klik kolom deskripsi nggih. Matur sembah nuwun. Doakan Mas Tulus memiliki rezeki sehingga bisa digunakan nih buat ngedit-ngedit ini nih, biar lebih rapi, biar lebih enak. Terus Mas Wardi bisa cepet pulang. Kadang-kadang lewes ning Jakarta mulia sing bingung rek ya, karena harus rapid, harus ini harus itu ya. Sembah nuwun semuanya, sehat selalu, murah rezeki, dimudahkan segala urusan baiknya. Mas Tulus mohon pamit dulu, mohon maaf kalau misalnya ada tutur kata yang kurang berkenan. Insyaallah ketemu sama Mas Tulus di lain kesempatan ya. Selamat pagi, siang, sore dan juga malam. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa orang baik. Ada yang mau bakso nggak? Nih Nisma, we love you, cepat sembuh ya cantik.